Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, let me introduce myself. My name is Nur Alia Budiman, but you can call me Ail. Di sini aku bakal jadi teman diskusi kamu seputar konseling dan juga psikologi perkembangan. So let's start to learn together with me. Teman-teman, kali ini aku bakal bahas satu tema yang masih berkaitan dengan psikologi perkembangan, yaitu perkembangan prenatal. Nah, tapi kali ini aku bakal jelasin tentang perkembangan prenatal berdasarkan review dari beberapa jurnal yang sudah aku baca. Nah, udah pada penasaran gak sih apa sih perkembangan prenatal itu dan bagaimana tahap-tahap perkembangan prenatal, dan juga ada nih kelainan yang terjadi di dalam perkembangan prenatal dan juga faktor-faktor yang dipengaruhi oleh kelainan pada perkembangan prenatal itu sendiri. Mungkin ada nih beberapa teman-teman yang sudah tahu apa itu perkembangan prenatal, dan juga pastinya ada teman-teman yang masih asing dengan kata prenatal itu sendiri. Nah, jadi perkembangan prenatal ini adalah perkembangan yang terjadi pada individu dimulai dari dia mengalami pembuahan, yaitu ketika sel sperma bertemu dengan sel telur hingga terbentuk yang namanya janin. Nah, perkembangan prenatal itu nantinya terbagi lagi menjadi 3 tahap, di mana perkembangan tahap pertama itu dimulai ketika berusia 2 minggu, kandungan berusia 2 minggu, hingga tahap yang ketiga yaitu hingga terbentuknya janin, seperti itu. Tahap-tahap di dalam perkembangan prenatal ini seperti yang aku bilang tadi terbagi menjadi 3, yaitu tahap embrionik, tahap germinal, dan juga tahap fetal, di mana masing-masing tahap ini juga memiliki jangka waktu yang berbeda-beda, dimulai dari 2 minggu hingga usia 8 minggu kehamilan. Tahap pertama adalah tahap germinal. Nah, tahap germinal ini dimulai saat pembuahan ketika sel sperma dan sel telur itu bersatu di salah satu dari 2 tuba Fallopi. Nah, sel telur yang telah dibuahi itu disebut dengan zigot. Nah, setelah beberapa jam setelah pembuahan, zigot ini dia mulai melakukan yang namanya penyusuran menuju rahim, dan juga nanti dia bisa terbelah menjadi 2. Pembelahan yang seperti aku bilang tadi dimulai ketika sekitar 24 jam hingga 36 jam setelah pembuahan melalui proses mitosis. Zigot ini pertama-tama terbelah nih menjadi 2 sel, lalu kemudian dia menjadi 4 sel, lalu menjadi 8, 16, dan juga seterusnya. Adapun tahap yang kedua yaitu tahap embrionik. Nah, pada tahap ini sel-sel itu mulai dikenal sebagai embrio, bukan lagi sebagai zigot, karena zigot yang sudah ada tadi itu dia berkembang menjadi membentuk sebuah calon janin, tetapi dia belum menjadi janin, dia dinamakan sebagai embrio. Nah, awal minggu ketiga setelah pembuahan menandai dimulainya periode embrionik ini, yaitu masa ketika sel itu menjadi jelas seperti embrio manusia. Pembuahan sel-sel yang ada, zigot yang awalnya dia berubah menjadi embrio ini bisa berubah menjadi janin utuh, yang mana dia sudah memiliki otot-otot dan juga memiliki calon-calon tulang, walaupun dia terbilang lunak, tetapi ini akan bisa berkembang lagi seiring berjalan waktu dan juga sesuai dengan masa kehamilan sang ibu. Nah, periode perkembangan prenatal janin ini menandai perubahan yang lebih penting di otak, dan juga periode perkembangan ini dimulai dari minggu ke-9 dan juga berlangsung hingga kelahiran si bayi. Aku bakal kasih tahu teman-teman apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi masa prenatal ini. Nah, sebenarnya masa prenatal ini adalah sebuah masa perkembangan yang itu semua pasti dialami oleh semua orang gitu, dimulai dari ketika dia mengalami pembuahan hingga masa kelahiran. Nah, namun yang menyebabkan prenatalnya itu mengalami kelainan atau tidak itu tergantung dari beberapa faktor. Yang pertama adalah dari faktor ibu, dari faktor ayah, dari faktor makanan yang dikonsumsi, dan juga dari faktor lingkungan saat si ibu mengalami yang namanya masa kehamilan. Apa aku cantumkan faktor ibu dan ayah? Karena di sini ibu dan ayah itu berperan penting dalam perkembangan prenatal si anak. Nah, kenapa aku bilang seperti itu? Karena pastinya si ayah dan si ibu ini membawa sel-sel dan juga genetik yang mungkin terbilang ada kelainan, dan itu nanti yang menyebabkan si anak itu lahir menjadi seorang individu yang dia nanti akan mengalami hambatan perkembangan jika terdapat sel yang lain antara ayah dan ibu gitu. Nah, lalu yang selanjutnya adalah faktor lingkungan. Atau ini bisa dibilang sebagai faktor eksternal di luar dari faktor genetik ayah dan juga ibu. Kenapa aku bilang seperti itu? Karena mungkin ketika si ibu berada di suatu lingkungan, dia
terdoktrin gitu dengan pikiran-pikiran yang stres, mungkin karena lingkungannya yang mungkin membebani si ibu, dan juga mungkin akibat dari polusi udara dan juga gaya hidup tidak sehat yang dialami si ibu, dan yang nanti menyebabkan si anak atau janin yang dikandung mengalami hambatan dalam prenatalnya seperti itu. Ada lagi nih jurnal yang aku baca, yaitu tahap prenatal menurut Al-Quran dan juga Al-Hadis. Terdapat beberapa tahap, yaitu yang pertama adalah tahap sulalatin mintin, yaitu manusia tercipta dari tanah. Lalu yang kedua adalah nutfah, tercampurnya tanah dengan air mani. Lalu yang ketiga adalah alaqah, zigot mulai terbentuk dan juga menempel pada calon-calon tulang. Dan lalu yang keempat adalah tahapan mubdoh, yaitu embrio berubah bentuk menjadi calon-calon janin yang dia membentuk gumpalan daging tetapi belum memiliki tulang. Nah, lalu yang selanjutnya adalah tahapan izoman, yaitu tulang-tulang mulai terbentuk tetapi belum banyak. Lalu yang selanjutnya adalah tahapan lahman atau otot-otot mulai terbentuk barengi dengan terbentuknya juga tulang-tulang. Lalu yang selanjutnya adalah takhaluk, yaitu perkembangan calon embrio berubah menjadi janin sempurna. Itu tadi beberapa faktor-faktor dan juga seputar perkembangan prenatal jika terjadi pada individu yang normal itu, dan juga ada faktor-faktor yang terjadi ketika perkembangan prenatal ini mengalami kelainan. Nah, apa yang menjadi faktor-faktornya sudah aku sebutin juga tadi. Selanjutnya aku bakal bahas salah satu jurnal yang menuliskan bahwasannya ada nih gejala stunting pada masa prenatal. Masa prenatal ini kan muncul mulai dari pembuahan hingga masa kelahiran. Nah, di masa-masa seperti ini bahkan rawan terjadi yang namanya kelainan atau hambatan pada masa perkembangan, baik itu faktornya dari si ibu atau dari si ayah. Nah, kali ini aku bakal bahas salah satu kasus, yaitu stunting, di mana si anak mengalami stunting dari masa prenatalnya. Nah, apa sih faktor-faktor yang menyebabkan si anak ini mengalami masa prenatal yang agak lain gitu, atau dia mengalami masa prenatal yang sedikit terhambat dan menyebabkan dia mengalami yang namanya stunting. Nah, ada nih beberapa faktor yang menyebabkan si anak mengalami stunting pada masa prenatalnya, yaitu yang pertama adalah material atau maternal depression, yaitu dimana si ibu ini mengalami kondisi psikologis yang tidak stabil yang menyebabkan si anak ini lahir dengan kondisi yang tidak stabil juga, atau bisa disebut dengan stunting. Nah, lalu yang kedua adalah keberagaman makanan yang dikonsumsi oleh si ibu. Nah, ada nih beberapa makanan yang mungkin harus dihindari oleh ibu agar anaknya tidak terkena yang namanya gejala stunting pada masa prenatal. Nah, lalu yang selanjutnya adalah anemia selama masa kehamilan, di mana si ibu ini mengalami yang namanya kurang darah atau kelebihan darah pada saat dia mengandung dan juga pada saat anaknya itu mengalami yang namanya masa prenatal. Nah, lalu yang selanjutnya adalah tinggi badan si ibu. Nah, apabila si ibu ini memiliki tinggi badan yang terbilang tidak ideal atau mungkin kurang daripada tinggi wanita pada semestinya, ini bisa menjadi salah satu gejala juga mengapa si anak bisa mengalami yang namanya gejala stunting. Itu mungkin teman-teman yang aku bisa jelaskan dan juga menjadi bahan pembelajaran kepada teman-teman. Itu berdasarkan dengan 4 jurnal yang sudah aku review dan juga aku sudah baca-baca, mulai dari apa itu prenatal, apa itu prenatal, dan juga tahap-tahapannya menurut Al-Quran, dan juga tahap-tahapan umum dalam masa prenatal yang terbagi menjadi 3 tadi. Lalu yang terakhir adalah masa stunting dan juga kelainan stunting pada masa prenatal yang terjadi diakibatkan oleh ibu dan juga oleh ayah. Teman-teman, mungkin itu yang bakal aku sampaikan dulu kali ini, tapi jangan khawatir, nanti seterusnya aku bakal balik lagi membahas berbagai macam tema dan juga pembelajaran seputar psikologi perkembangan dan juga seputar bimbingan dan konseling bareng aku, dan kita sama-sama belajar nih gimana supaya kita bisa memahami materi-materi psikologi perkembangan ini bareng-bareng. Nah, sebelum aku undur diri, aku mau bilang makasih dan juga aku mau minta maaf kepada teman-teman apabila ada kesalahan kata yang aku sampaikan selama pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.